Halo semua, apa kabar? Selamat berakhir pekan. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Interstocks Indonesia. Dan hari ini saya mau membawakan video market review beserta sharing ya as the trader mengenai Jesse Livermore Part 2 ya. Hari ini saya mau bawakan yang Part 2-nya dan ini weekend jadi agak sedikit panjang. Saya mau berdongeng sedikit. Ya, eh, kembali lagi. Kenapa saya ulas seorang Jesse Livermore? Ya, kalau dirunut sebenarnya dari ceritanya, ya Bapak Ibu silakan googling ya. Jesse Livermore ini sebenarnya tidak terlalu dia tidak meninggalkan legacy yang baik ya. Warisan legacy ketika meninggal tidak meninggalkan legacy menjadi seorang trader yang baik karena praktek-praktek tradingnya ketika dia mendapatkan profit besar justru mengakibatkan market crash ya. Caranya cenderung sangat kotor dan ya sampai pernah mendapat ancaman untuk mau dibunuh. Jadi luar biasa sekali sih sebenarnya ini seorang Jesse Livermore ini. Jadi sangat sangat kotor permainannya dia. Dan di tahun 1929 saya baca Wikipedia ya. 29 apa 26, saya sedikit lupa. 29. Dia menggunakan 100 stockbrokers ya, 100 sekuritas untuk mengkamuflase perdagangan dia dan dia mendapatkan profit nyaris 100 juta US dollar pada waktu itu. Dan itu yang menyebabkan Wall Street crash di 1929. Nah, salah satunya ya dan sampai masuk ke news koran surat kabar ya bahwa dia kondisi waktu itu menjadi Great Bear of Wall Street ya. Dan luar biasa banget itu sampai dia dapat ancaman pembunuhan di situ. Itu kemenangan terbesarnya dia. Jadi cenderung dia itu adalah seorang gambler. Tidak terhitung berapa kali dia bangkrut dan kemudian dia bangkit lagi karena memang dia adalah seorang spekulator ya. Salah satu quotes-nya yang sampai hari ini juga yang quotes-nya yang juga berperan itu adalah bahwa kalau trading itu harus menjadi seorang spekulator gitu loh. Jadi kalau ketimbang trading yang bukan, jadi ya kenapa saya buat video ini karena salah satunya karena ini memang untuk belajar menjadi trader ya. Dan tapi saya tidak mau mengajarkan Bapak Ibu menjadi spekulator. Kita ambil yang bagus-bagusnya. Kita filter. Nggak serta merta kita tiru habis-habis dia punya cara ya. Jadi kita kita ambil yang bagus, yang intisari yang penting sehingga kita bisa belajar dari situ ya. Kenapa saya ambil ini? Karena di hari-hari ini saya melihat mungkin akan ada pergeseran sektor yang leading nanti atau kedepannya akan market ini pada dasarnya sekarang ini lagi di Indonesia mungkin ya pada khususnya itu dilanda disruptif ya. Contoh perbankan konvensional kalah rame perdagangannya dibandingkan sektor bank digital umpama ya. Padahal notabene adalah sektor konvensional ini saat ini lebih konservatif dan lebih aman, lebih safe ya, cross quote unquote ya. Tapi nyatanya mulai 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 ditinggal sedikit banyak orang mulai mengurangi porsinya dan mulai beralih ke saham-saham yang lapis legit hari-hari ini kan begitu. Dan salah satunya juga saham sekelas kayak yang berfundamental bagus, walaupun saya yakin juga sedikit banyak karena terjadi penurunan income dan sebagainya membuat sektor consumer atau salah satu sektor consumer non cyclical yang menyebabkan masih terkena downtrend. Padahal sebenarnya itu kan safe haven juga, itu adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang bahan utama yang orang pasti beli punya, tapi itu juga mulai ditinggalkan. Sekarang orang cenderung lari ke growth ya, cari ke growth
stok ya, yang ke depan future-nya bagaimana, cari yang futuristik sekarang, trennya mengarah ke sana. Dan Katie Wood, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, adalah salah satu role model yang sekarang tiba-tiba namanya naik daun karena menjadi sangat hebat, sangat luar biasa hebat, karena dia banyak borong stok China pada beberapa waktu yang lalu, dan tiba-tiba bam, dia naik luar biasa, kinerjanya naik luar biasa. Kita nggak ngomong hari ini, tapi dia progresnya dia dalam beberapa tahun terakhir ya, seorang Katie Wood. Nah, mungkin, nah ini salah satu yang Jesse Reformer quote ini juga saya melihat ada sedikit relevansinya dalam kondisi saat ini, yaitu dia mengatakan bahwa successful trading is always an emotional battle for the speculator, not an intelligent battle. Jadi, untuk menjadi seorang trader profesional itu tidak hanya, orang banyak bilang gini, berarti Pak, ada yang tanya, Pak, apakah seorang trader profesional adalah seorang yang jenius matematika atau profesor bahkan? Saya rasa tidak begitu. Banyak kita lihat di market saat ini adalah orang-orang yang tadinya nobody tiba-tiba naik daun gara-gara satu dan lain hal, dan bam, jadi ini karena mereka spekulasi. Mereka spekulator masuk di saham-saham yang kayak contoh kemarin-kemarin ini kan tiba-tiba agro naik dengan sangat drastis, ceret gitu kan, panjang gitu. Kinerjanya agro saya yakin saat ini kalau dibedah tidak ada apa-apanya, masih lebih ke konsep. Ini akan arahnya ke digital banking dan lain sebagainya. Tapi emiten ini naik dengan signifikan. Dan orang yang beli berdasarkan mimpi bahwa agro akan jadi perusahaan future, yang futuristik masa depan yang akan bagus, ya tiba-tiba jadi boom, jadi luar biasa hebat gitu kan. Nah, terus ada beberapa emiten lain, contoh Antam salah satunya, yang ketika awal pandemi ya masih di level 300-an tahun 2020, dan sekarang sudah di level 3.000, 2.000-an lebih ya. Berbicara mengenai nikel dan sebagainya. Dan yang terakhir kemarin baru-baru ini adalah Harum, dalam 2 hari naik 48%, nyaris 48%. Nyaris 40%. Kira-kira sekitar naik 38%, something, 38. Tapi kemudian dia ada koreksi sedikit. Tapi ya, pada dasarnya naiknya ekstrim karena laporan keuangan yang tiba-tiba dari minus jadi plus. Hanya karena Harum membeli 6% perusahaan nikel di Australia. Terus ada asumsi bagaimana kalau Harum akuisisi saham tersebut, nambah kepemilikannya double menjadi 12%, misal. Wow, laporan keuangannya bukan akan tambah melejit lagi ya. Dan bagaimana jika double lagi jadi 24? Bam, bukankah tambah bagus? Jadi orang berpikir, walaupun belum kejadian, ekspektasi orang tuh udah dimulai dari awal, spekulasi itu udah dimulai dari awal. Nah, itu tadi seperti itu Jesse Livermore katakan. Kayak hari-hari nih, kita beli saham hari-hari ini, itu kayak seolah-olah kayak belum nampak. Realitanya belum nampak, saham digital, perbankan digital ini akan seperti apa. Tapi euforianya udah ngehit banget dan naik sampai luar biasa. Walaupun kita juga tahu, belum tentu apa yang kita beli emiten hari ini di 5 tahun yang akan datang akan survive sebagai sebuah institusi perbankan digital. Belum tentu. Karena perbankan digital ke depannya untuk benar-benar bisa eksis, bisa growth dengan baik, itu butuh ekosistem, butuh teknologi, dan sebagainya gitu loh. Dan saya lihat jangan sepelekan bank-bank konvensional saat ini yang sudah besar untuk bisa bertransform menjadi digital. Itu juga penting. Jadi jangan abaikan juga bank-bank yang saat ini konvensional ini. Mereka juga berusaha untuk merubah, dan kembali lagi titik tolaknya sebenarnya di sini. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka tempuh apakah bisa cukup relevan dengan kondisi nanti behavior orang bertransaksi. Jadi nanti ke depannya mungkin bank digital nggak sekedar bank digital saja, harus melihat ada inovasi-inovasi apa yang mereka akan hadirkan gitu kan. Tentu saja bank digital tidak serta-merta hanya mengandalkan nilai transaksi, yang kemarin-kemarin kalau Bapak Ibu cermat, saya ada share di grup kita juga bahwa transaksi bank digital naik sekian triliun, sekian ratus triliun, dan memperlihatkan
kinerja yang menarik nanti ke depan. Saya lihat nanti ke depannya kita nggak hanya lihat dari transaksi saja. Nggak mungkin sebuah bank digital hanya mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dari transaksi saja. Harus lebih dari itu. Kita ketahui, seperti pernah saya ulas, bahwa bank digital juga, bank konvensional dapat duit dari lending, dari fasilitas pinjaman. Dan nanti ke depannya tidak menutup kemungkinan fintech. Jadi digital akan bergerak di bidang fintech. Jadi ini yang harus dicermati sebenarnya. Bagaimana mereka mengucurkan kredit. Tapi kan kredit retail berbeda dengan kredit korporasi. Nah, ya kita akan lihat perkembangannya. Menarik untuk cermati. Saya nggak akan bahas itu lebih dalam. Ini udah 5 menit sendiri untuk bank digital. Skip. Kembali lagi. Belajar trading dari seorang Jesse Livermore. Ini part 2, men. Kita harus bahas yang ini. Jadi, tadi sudah ya, salah satu quote yang saya ini adalah successful trading is always an emotional battle. Lagi-lagi perlu psikologi trading, butuh keberanian, butuh guts ya. Kalau dia bahasanya dia gitu kan. Tapi kan nggak melulu keberanian tanpa punya rasio berpikir, rasionalitas berpikir. Kita harus cukup rasionalitas dengan memperhitungkan risk and reward-nya tentu saja. Jadi bahasanya nggak segampang itu ya, nggak semudah itu. Dan perlu penguasaan terhadap money management, risk and reward dan sebagainya ya. Jadi nggak spekulator itu, apa yang kita lakukan sebenarnya setiap hari dalam trading saham itu salah satu bentuk spekulasi sebenarnya. Cuma spekulasi ini bedanya tipis antara berspekulasi dan gambling. Oke? Beda tipis antara spekulasi dan gambling. Ketika seorang Jesse Livermore, kalau Bapak Ibu baca biografinya dengan cermat, itu luar biasa sih. Dia luar biasa banget. Bagaimana dia mengatur kondisi market sedemikian rupa dengan 100 sekuritas. Wah, itu baca aja deh. Saya kalau bicara biografinya nggak habis. Itu keren banget, keren banget. Sayangnya bukunya dalam bahasa Inggris ya. Saya juga baca mencernanya juga pelan-pelan. Dan mirip sama seperti film The Wolf of the Wall Street. Cuma ini mungkin saya lihat The Wolf of Wall Street itu terinspirasi juga dari seorang Jesse Livermore. Dia itu gila banget, keren, jenius. Saya bilang dia jenius banget. Cuma ya itu dalam kondisi dia villain ya, villain. Jadi seorang bad guy, seorang penjahat, tapi dikagumi sebenarnya. Itu seorang Jesse Livermore, ya. Kayak Joker villain, yes. Tapi di satu sisi dia juga dipuja orang juga gitu loh, seorang villain, ya. Oke, nah balik ya ke quotes atau belajar dari hal-hal yang dia tampilkan. Ya, dia mengatakan juga adalah remember that stocks are never too high for you to begin buying or too low to begin selling. Jadi tidak ada harga saham yang terlalu tinggi untuk kita mulai beli atau terlalu rendah untuk kita jual. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, aduh terlalu tinggi nih, nah, saya nggak berani beli, ya. Terus tiba-tiba dia naik lagi. Nah, ini pemahaman yang dia pengen sampaikan, bahwa tidak ada yang level too high. Begitu dia break all time high, berarti sky is the limit. Dia berpotensi untuk naik lagi. Cuma kita harus tahu, apa yang naik tinggi pasti akan koreksi dulu. Nah, ketika koreksi, itu yang kita harus antisipasi untuk buy more atau titik buy-nya, dan untuk kemudian dia lanjut lagi. Dan satu yang saya cermati adalah satu kata-kata kecil yang di belakang. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat quotes-nya, itu yang or too low to begin selling. Jadi orang selalu bilang, aduh ini udah bottom nih, nggak jualan dulu deh, saya nggak akan cut loss deh, udah bottom, bisa rebound. Nah, dia mengatakan bahwa belum tentu, bisa juga dia akan turun lagi. Nah, itu seperti yang tergambar di Unilever. Orang banyak bilang, nggak mungkin Unilever bakal turun lagi. Ya sih, nyatanya turun lagi kan, gitu loh, umpama kayak gitu ya. Jadi, kalau kita sudah trading, ketika kita level stop loss kita sudah kena, ya harus disiplin, jangan tanya lagi umpamanya ke saya, Pak Erwin, ini saya sudah minus 15% nih, cut loss nggak ya? Loh, gimana toh? Strategi kita kan cut loss above 10% harus sudah cut loss. Itu batas toleransi maksimum, ya.
Kalau 5%, kita mulai buang sebagian, 10% ke atas itu udah harus selesai, udah harus clear position. Nah ini udah 15% ya, jangan ditanya lagi. Just do it. Oke? Okay? Just do it. Cut loss. Itu disiplinnya gitu loh. Oke? Okay? Nah itu. Terus, ada satu quote yang berhubungan dengan cut loss ya, not taking the loss ya, tidak cut loss, tidak mengambil kesempatan untuk cut loss itu, that is what does damage to the pocketbook and to the soul. Jadi kalau kita tidak tegas untuk cut loss, selain dia merusak kantong kita ya, kantong dompet kita, juga merusak soul-nya kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang damage, bukan masalah kerugiannya, tapi ini loh, sakitnya itu di sini loh, ketika cut loss atau nggak cut loss. Melihat, saya yakin ketika Bapak Ibu melakukan cut loss itu, atau tidak melakukan cut loss, dengan minus segitu itu nggak membuat Bapak Ibu jadi mati, atau membuat Bapak Ibu jadi, desperate, jadi nggak bisa hidup, enggak. Saya yakin Bapak Ibu masih akan fine-fine saja, tapi rasa sakit menderita kekalahan itu jauh lebih besar daripada nilai nominal itu sendiri. Jadi itu yang membuat Bapak Ibu seringkali tidak mau cut loss. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mau cut loss, bukan berarti ini jadi nanti juga akan rebound dan jadi sembuh. Belum tentu. Kalau dia tambah down lagi, itu udah kayak cancer. Jadi tambah menggerogoti dan tambah membuat Bapak Ibu jadi beban berat banget. Jadi akhirnya bam, putus asa, tidak bisa bangkit, dan sebagainya. Walaupun secara nominal, itu nggak ada artinya. Tapi secara persentase, itu, rasanya, itu udah membuat luka yang sangat dalam. Saya pernah ngalamin, jangan salah, saya pernah ngalamin. Di tahun 2008, saya minus dari Bumi, saham Bumi, itu 99%, Bapak Ibu, dari harga 8.000 menjadi Rp50. Dan saya baru bisa keluar dari Bumi 8 tahun setelahnya, di tahun 2016. Untungnya bisa jadi untung, tapi itu setelah saya mengalami suatu revelation, ya, mengalami suatu kebangkitan, ya. Kalau nggak bisa. Saya akan tetap terpuruk. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang masih terpuruk di saham Bumi? Kondisi hari ini. Berapa banyak? Banyak sekali. Oke? Nah, itu quotes kedua yang saya bagikan hari ini. Terus, quotes ketiga. I trade my own information and follow my own methods. Itu sebabnya saya encourage Bapak Ibu untuk belajar. Tujuannya apa? Simple. Bapak Ibu bisa ambil keputusan sendiri, bisa mencoba menelaah informasi yang ada di market, mencoba melihat chart, menganalisa sendiri. Dan syukur-syukur bisa menemukan metode sendiri, tapi buat trader pemula tentu saja akan sulit menemukan metode sendiri. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk menggunakan metode winner stocks yang sudah kita uji. Kita backtest, kita tes bolak-balik, analisa yang saya berikan kepada Bapak Ibu dengan rank profit, berserta testimoni, ya, testimoni dari teman-teman yang sudah ikut dan sudah mereka jalanin, menjadi pembuktian bahwa winner stocks adalah strategi yang proven, yang sudah teruji. Nah, tinggal diduplikasi, diikutin dengan disiplin, maka Bapak Ibu bisa survive. Pelan-pelan, seringnya waktu, mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin hanya dalam waktu setahun, Bapak Ibu udah bisa menemukan metode yang dirasa. Kita kan di winner stock ada banyak metode. Ada banyak metode yang kita coba compile dari berbagai teknik trading. Bapak Ibu temukan satu saja, kuasai satu saja, Bapak Ibu akan survive. Hanya menguasai satu dan lakukan itu secara konsisten, disiplin, dengan money management yang baik, ya pasti akan survive. Nggak perlu kuasai banyak jurus, nggak perlu. Walaupun kita kasih banyak jurus, nggak perlu, ya. Itu. Jangan jadi seorang follower, tanya sana, tanya sini, beli apa Pak, beli apa Bu, nggak ada habisnya. Mau sampai kapan kayak gitu?
kebetulan sekarang lagi baik hati kasih. Nanti besok-besok orang biasa lah, 10 kali trading, 5 kali kasih yang baik-baik dulu, kasih cuan dulu. Nanti begitu ke-6, kasih pom-pom, begitu dibeli, dia yang jualan. Begitu beli, dia yang jualan. Begitu beli, dia yang jualan. Siapa di sini angkat tangan yang pernah jadi korban? Nggak usah sebut nama. Banyak, ya. Itu sebabnya saya nggak pernah rekomendasi untuk umum, saya sudah nggak buka rekomendasi lagi, karena takut disalahgunakan. Karena takut menggunakan kata-kata dari winner stocks dan sebagainya. Jadi rekomendasi hanya untuk VIP. Saya hanya memberikan sharing tips-tips trading, ya, market review, ya, Bapak Ibu tinggal pilih sektornya, tinggal pilih emitennya mana, ya udah trading aja gitu. Milah-milah sendiri dengan ilmu yang sudah saya bagikan juga, ya, seperti ini tips mengenai seorang Jesse Livermore, ya. Oke, lanjut quotes 4. Nanti ada part 3. Jadi Jesse Livermore saya kasih bersambung karena banyak ceritanya. Saya kasih quotes, saya ceritain, kasih quotes, ceritain. Kalau langsung saya babat semua, satu video selesai. Tapi kan nggak ada artinya. Kita bercerita lebih bagus. Setuju? Nah, quotes 4 yang saya mau bagikan hari ini adalah, dia mengatakan bahwa I don't buy long stocks on a scale down. I buy on scale up. Jadi artinya gini. Dia itu tidak beli posisi buy di saham yang sedang downtrend. Di market Amerika bisa dua posisi, long and short. Posisi beli dan posisi short, jual. Saya nggak akan menjelaskan metode yang mengenai short selling ini. Tapi yang saya mau tekankan adalah seorang Jesse Livermore tidak akan beli saham sedang downtrend. Beli loh ya, buy. Dia tidak akan buy saham yang sedang downtrend. Karena apa? Sekali lagi, dia sudah katakan, apa yang turun cenderung akan tambah turun. Dan dia juga katakan di atas kan, tidak ada saham, kita ambil keputusan jual, tidak ada harga too low to begin selling. Jadi dia bilang, jadi kalau dari situ dia nggak mungkin jilat ludah sendiri. Loh, dia udah ngomong kok, tidak ada saham yang cukup rendah untuk bisa jadi lebih rendah lagi. Intinya dia nggak bakal beli saham sedang downtrend. Selalu beli saham uptrend, titik, period, gitu. Jadi jangan tanyakan untuk saham-saham yang, Pak Erwin, HMSP kapan reboundnya? Nggak usah tanya HMSP kapan reboundnya. Sekarang kamu mau trading HMSP apa enggak? Untuk yang nggak punya sahamnya, ya jangan trading HMSP. Selesai. Paham maksud saya? Yang nggak punya Unilever, jangan tanya kapan waktu seroknya. Jangan tanya. Lagi turun ya jangan beli. Beli ketika dia udah mulai rebound. Oke? Paham di sini? Tunggu dia benar-benar mulai rebound, baru beli. Dan saya tambahin satu quotes-nya Jesse Livermore yang relevan, yang berhubungan dengan kapan waktu beli. Kadang-kadang orang suka takut ketinggalan. Pengen beli di titik terendah untuk kemudian bam dapat pantulan. Ya memang ketika itu dapat kepuasan pribadi yang see, this is me, I'm the best. Beli di bawah, bottom at the lowest, dan tiba-tiba dia rebound. Hebat kan gitu. Seorang Jesse Livermore tidak mau begitu. Dia bilang begini, being a little late in a trade is insurance that your opinion is correct. Jadi telat dikit beli nggak apa-apa. Tunggu dia rebound dulu, confirm dulu, di atas lendang dulu baru beli. Baru masih oke kok. Nggak usah tunggu spekulatif buy, nggak usah. Ada beberapa emiten yang ketika masih di bawah selendang, pada bilang, Pak, serok ya, bottom nih. Saya bilang, ya spekulasi, serok sih nggak apa-apa, tapi jangan pakai uang banyak. Baru kita mikir untuk beli ketika dia mampu bertahan di atas selendang. Nah, kita kan punya indikator sendiri kan, winner stock punya indikator selendang, punya indikator skyline. Jadi itu bisa jadi guidance kapan waktu terbaik yang kita boleh beli. Jadi ketika downtrend dia mulai naik. Sampai kita ada aturan ketika selendang tercipta kantong semar gitu kan. Kita melihat ada kantong semarnya, kita mulai selendang, candle mulai masuk ke dalam kantong semar tersebut, dan ketika breakout kita mulai cicil beli dan sebagainya. Itu kan rule yang kita tetapkan untuk buy on weakness.
bottom reversal. Itu teknik yang teknik yang harus kita kuasain. Jadi penting ya, penting untuk tahu hal tersebut. Jadi kita nggak usah beli ketika at the very bottom nangkap pisau jatuh. Ya kalau sekali dua kali menang hoki itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba malah nyungsep, malah tambah dalam, malah nyangkut, bukannya cilaka ya. Oke, ya itu sharing kita hari ini di akhir pekan ini untuk Bapak Ibu. Belajar menjadi seorang day trader atau menjadi seorang trader dari seorang Jesse Livermore. Kenapa seorang Jesse Livermore? Karena saya hasil googling ya, bahwa lima trader yang dianggap saat ini the best ya, the best. Yaitu salah satunya adalah George Soros ya. Terus kemudian ada Jesse Livermore. Terus ada siapa lagi? Paul Tudor ya. Paul Tudor Jones. Terus ada Jim Harry Simons yang saya pernah bawakan ya, itu adalah bapak kuantitatif trading ya, Jim Harry Simon. Terus kelima adalah Steve Cohen. 5 orang ini yang dianggap sebagai greatest trader all time ya. Jadi trader yang the best. Walaupun di luar itu banyak sekali trader. Darvas juga jago. Terus ada William O'Neill itu juga jago. Banyak belajar dari dia. Terus banyak sekali. Saya banyak baca buku, banyak literatur yang saya juga yang bisa Bapak Ibu pelajari. Cuma 5 greatest trader adalah George Soros, Livermore, Paul Tudor Jones, Jim Harry Simon, dan Steve Cohen. Nah, ini salah satunya yang saya plus ini. Nanti kapan-kapan mungkin kita George Soros. Cuma George Soros lebih ke foreign exchange ya, forex. Wah, itu juga bagus untuk Bapak Ibu pelajari. Oke, ya. Kita sekarang akan bawakan market review ya. Kita akan review kira-kira perdagangan minggu depan seperti apa ya. Nah, ini dia. Ya, ini lucu. Hari Jumat kemarin saya ada collab dengan teman ya untuk di IG Live. Ya, saya bilang kalau udah naik kayak begini sih potensial koreksi. Waktu itu indeks masih hijau, masih fine-fine aja, dan BEM tiba-tiba turun merah. Dan untung penutupannya dia bisa rebound. Dan kalau lihat begini, saya melihat IHSG masih akan sideways ya. Sekali lagi dia terhalang. Kita udah bolak-balik ulas bahwa IHSG level range-nya 6045 sampai 6144. Dan guess what? Penutupan IHSG 6144,81 poin. Bukan sulap, bukan sihir. IHSG berhenti persis di level 6144. Oke, ini garis ini sudah lama. Garis bawahnya juga sudah lama. Bukan kayak saya saja. Mungkin yang nentuin garis ini mungkin yang ada di video atau di ulasan garis ini mungkin nggak banyak. Coba Bapak Ibu cek. Silakan cek di YouTube yang punya garis yang menentukan level 6045 sampai 6144 itu nggak banyak, dan IHSG mandek di situ. So, minggu depan bagaimana? Minggu depan, kalau dia nggak bisa hijau, dia akan bergerak ke 6113 dulu. Dia akan swing dulu. Saya lihat dia akan swing dengan bottom swingnya dia ke level 6086, yang mana adalah areal skyline kita. Jadi IHSG saya lihat berpotensi untuk swing ke bawah 6086 untuk kemudian dia mantul lagi naik dengan target tertinggi tetap di 6179 ya. Walaupun saya lihat trennya berpotensi untuk naik, cuma kalau lihat candle weekly-nya dia masih berjalan flat ya Bapak Ibu. Nah, masih berjalan flat. Itu sebabnya saya bilang tendensinya masih akan sideways. Especially minggu depan tuh masih bulan September. Orang tuh kayak istilahnya kayak seperti dikutuk. Bulan September tuh akan merah. Nah, itu makanya saya ajak teman-teman semua yang nonton Winnerstock, kita itu harus berpikiran positif. September ceria. Indeksnya kita nggak peduli, mau hitam kayak mau merah kayak kita nggak peduli. Yang kita tahu
porto kita bulan September harus hijau. Oh, iya, ya kita harus thinking positif. Dan harapan kita semoga terkabul ya. September ini adalah September ceria. Dan IHSG, good news-nya adalah penutupan Jumat kemarin membukukan net buy 1,694 triliun. Net buy hampir 1,7 triliun. Keren kan? Dan transaksinya juga bagus. 12,7 triliun. Di atas rata-rata. Rata-rata 20 harinya cuma 10,1 triliun. Dan Jumat kemarin di atas rata-rata. Good ya, walaupun di sini Remax-nya less than average. Karena apa? Karena sebelumnya dia naiknya cukup besar volumenya. Nah ini, very high. Volumenya very high. Tapi nilai transaksinya kecil, 11,5 triliun. Volumenya high. Jumat, lucu, transaksinya gede, 12,7 triliun. Tapi volumenya kecil. Artinya apa? Artinya yang bikin naik ini adalah LQ45 blue chip. Harganya kan mahal tuh, blue chip. Belinya sedikit, tapi nilainya besar. Gitu. Salah satunya apa? BCA, United Tractor, Arto, ya, gede-gede semua nilai nominalnya, ya kan? Gudang Garam, itu kalau udah gerak, volumenya nggak perlu besar, tapi nilai transaksinya besar. Coba kita cek LQ45. Nah, LQ45 tuh tercatat very high volumenya dengan transaksi 6,5 triliun. Separohnya transaksi ada di LQ45 ini. Oke, coba grup Kompas 100 coba. Indeks Kompas 100. Very high juga Kompas 100 ada di 7,9 triliun. Ya. Jadi luar biasa juga nih. Jadi irisan antara Kompas 100 dan LQ45 ini bukan nggak bisa dijumlah karena yang ada di LQ45 juga sebagian besar masuk di Kompas 100. Kan LQ45 45 saham. Kompas 100 kan ada 100 saham. Berarti ada yang di LQ45 berarti masuk juga di Kompas 100. Itu total ada 7,9 triliun transaksinya. Jadi ya cukup besar. Jadi dalam beberapa hari ke depan Bapak Ibu masih harus nyerpa. Kita masih bisa mencermati perdagangan di saham-saham yang dengan fundamental yang bagus. Jadi jangan dulu lihatnya gorengan terus. Bahaya. High kolesterol ya. Walaupun gorengan itu adalah sesuatu yang mengenakan ya. Oke, sekarang sektornya bagaimana? IDX Basic. IDX Basic masih going under ya, masih ke bawah dan ada level support di sini. Kalau dia tertahan level support berarti masih aman. Terus IDX Consumer Cyclicals, wow ya, Consumer Cyclicals silakan cermati emiten-emiten ini dan saya lihat kalau dia bisa breakout ini akan bagus. Siap-siap breakout, udah dikit banget, udah tipis banget ini ya. Terus energi, wah, energi keren. Batu bara menjelang, saya sudah bilang bolak-balik gitu. Ketika koreksi juga sudah sempat bilang, energi pantau menjelang akhir tahun ya, Oktober, November ya. Kenapa? Karena ini mulai masuk musim di mana musim untuk bertambang itu sulit, sehingga hasil produksinya kecil, sedangkan permintaan naik. Alhasil harganya, karena di pasaran barangnya nggak ada, yang minta banyak, naiklah. Jadi itu hukum supply dan demand gitu loh ya. Jadi itu udah hukum alam. Pasti harganya naik dan belum udah rally duluan gitu. Malah saya kok ragu-ragu kalau udah tinggi gimana ya? Koreksi dong. Ya, saya harap dia koreksi dulu nanti ya. Oke. Kemudian sektor finance bikin galau. Ini nih yang bikin galau. Saya yakin yang bikin IHSG kemarin jadi doji itu ini karena bentuknya mirip banget. Nah, harapan saya ini bisa segera rebound lagi ya, mantul lagi. Terus sektor healthcare masih di situ-situ saja, masih sideways, tertahan level support untuk kemudian dia mantul lagi. Sektor industri masih pullback ya, masih di area pullback. Harapan saya bisa tiba-tiba segera naik lagi. Buy on weakness ya, infrastructure buy on weakness juga, pullback tertahan di level support selendang. Harapan saya juga kembali akan naik lagi. Consumer non cyclicals ini yang saya bilang hindari dulu ya, masih belum kemana-mana, jauh-jauh aja dari emiten ini. Kalau ada orang yang pom-pom, ayo sekarang adalah waktunya terbaik untuk beli saham-saham
yang ada di dalam consumer non cyclical sini, waduh itu menjerumuskan banget itu. Jangan ya, jangan. Sektor properti masih sideways di situ-situ saja. Ini hari ini hijau, biru, maksud saya biru tua. Waspadai jika dalam beberapa hari koreksi. No wonder karena setiap kali habis biru dia akan koreksi, habis biru koreksi. Jadi untuk minggu depan sektor properti waspadai dengan koreksi ya. Kemudian Tekno masih di situ saja, masih flat, bergerak sideways. Ini garis keras nih sideways-nya. Nah, terus transportasi cenderung masih akan koreksi ya, akan narik selendang bisa naik dan mereka akan bertemu lagi dengan selendang. Ketika udah mulai bertemu, saya rasa itu akan jadi waktu momen yang terbaik untuk masuk lagi ke sektor transportasi. Kalau sekarang rasanya anginnya masih besar, masih goyangannya masih cukup besar ya, swing song gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu sharing kita di akhir pekan ini lumayan panjang dan berikut dengan market review dan video-video dan ulasan saham kita. Terima kasih. Semoga video yang kami buat ini berguna buat Bapak Ibu sehingga setidaknya bisa jadi modal, bekal untuk menjadi seorang trader mandiri. Tentu saja harapan kita Bapak Ibu bisa bergabung bersama Winner Stock sehingga bisa belajar dengan benar, konsep yang benar, dan metode yang benar. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati akhir pekan yang sudah tidak lama lagi. Saya buat ini di hari Minggu ya. Karena sebenarnya video saya buat ini yang kedua karena di pertama di hari Sabtu dan error videonya auto encode error. Jadi terpaksa buat baru. Ya, itulah suka dukanya seorang konten kreator pemula. Tapi yang saya sharing ini semoga tidak mengurangi. Bahkan ini nambah, durasinya jadi nambah karena saya lebih excited, lebih bertenaga nih setelah habis jalan-jalan tadi. Habis rekreasi. Oke, sampai jumpa semuanya. Minggu depan semoga jadi berkah, membawa berkah yang baik, profit yang baik buat kita semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.